Salam Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Jogja TV. Wah, ini gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu memberikan yang terbaik dimanapun Anda berada. Dan senang sekali bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah. Kali ini kita akan berbincang banyak bersama dengan narasumber-narasumber hebat selama kurang lebih 60 menit ke depan, tentunya di program acara Bincang hari ini, tentunya yang tayang hanya di Jogja TV. Ya pemirsa, ngomongin soal kondisi kesehatan ini pastinya apapun harus memikirkan atau lebih memiliki awareness yang lebih tinggi lagi begitu ya. Nah, Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota destinasi pendidikan dan juga budaya di Indonesia ini pastinya memiliki potensi yang teramat besar untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat, kemudian juga melalui aktivitas fisik. Nah, seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan juga pola hidup modern, tentunya tantangan kesehatan ini juga semakin membuncah, seperti adanya penyakit-penyakit entah itu obesitas, penyakit jantung, atau bahkan diabetes mellitus yang semakin mengemuka di kalangan masyarakat. Nah, inilah pentingnya kita memiliki kesadaran untuk bisa meningkatkan aktivitas fisik kita yang tidak hanya nantinya berkontribusi kepada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental dan utamanya sosial. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini saat ini mengadakan dialog interaktif tentunya di Bincang hari ini yang mengusung tema Gerak Bersama, Sehat Bersama yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat lebih luas lagi mengenai pentingnya partisipasi dalam aktivitas fisik. Dan langsung saja akan saya perkenalkan karena sudah hadir ada 3 orang narasumber kita. Dari yang paling dekat boleh saya ingin sekali menyapa Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani MM. Halo Ibu, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Tifa. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap semangat dan tetap sehat bersama. Tetap sehat bersama, karena kalau kita sehat sendiri nggak enak ya Bu ya, harus rame-rame, harus semuanya sehat. Baiklah, dan kemudian juga boleh sekali ya saya turut menyapa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Budi Santosa Asrori, SEMSI. Halo Pak Budi Santosa, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Tifa. Baik Pemirsa Pak. semua mudah-mudahan juga sehat semua, bugar semua. Amin. Ini melihat senyum Bapak aja udah ikutan sehat loh Pak. Iya. Karena ini Pak Budi yang paling ganteng hari ini ya. Wis luar biasa. Dan berikutnya satu orang narasumber lagi pemirsa. Ini sudah hadir adalah praktisi kesehatan sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu Fitria Dwi Andriani, SPD JAS MOr PhD. Halo Ibu Fitria, apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah baik, makasih Mbak Tifa. Ih baik, luar biasa. Ini tapi ada yang berbeda ya memang ya, karena memang semangatnya menyala sekali nih. Yang cewek-cewek, yang perempuan ini kok nggak sengaja pakaiannya hijau-hijau ya, padahal nggak ada janjian ya kita ya Bu ya. Siap. Nah ini juga pasti pemirsa sudah nggak sabar untuk mengikuti sesi kita. Sekali lagi temanya adalah mengenai gerak bersama, sehat bersama dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional di tahun 2024 yang kebetulan di tahun ini jatuh ya di peringatan ke-60. Luar biasa. Oke, saya mau tanya yang paling dekat dulu deh. Boleh ya Bu Emma ya? Silahkan Mbak Oke, Tifa. siap. Bu Emma, ini kalau kita melihat Kota Yogyakarta ini kan luas sekali dengan berbagai latar belakang masyarakatnya yang wow itu campur aduk ada di sini gitu ya. Nah untuk bisa mengcover atau merangkul seluruh masyarakat, apakah memang Kota Yogyakarta ini sudah memiliki kebijakan khusus terkait dengan kesehatan apalagi masalah aktivitas fisik Bu, ini yang lagi tengah dikencarkan ya. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Tifa. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ini pada tahun 2024 ini dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama ini kita berupaya untuk mengajak masyarakat, ya khususnya masyarakat Kota Yogyakarta, karena memang kita ada di Kota Yogyakarta, untuk selalu melakukan aktivitas fisik
dalam rangka menjaga kesehatan kita agar meningkatkan juga produktivitas kita dalam bekerja, dan ini kita lakukan bersama-sama. Dan di Kota Yogyakarta ini alhamdulillah kita mempunyai 18 puskesmas yang itu di situ semuanya sudah melaksanakan integrasi layanan primer, yang dalam hal ini memberikan pelayanan baik di dalam gedung maupun di luar gedung, dan prioritas bersama dalam rangka screening dan pencegahan penyakit, bersama melaksanakan GERMAS, Gerakan Masyarakat Sehat, Hidup Sehat. Oke, dan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sendiri Bu, apa nih yang sudah dilakukan untuk bisa mendukung terwujudnya masyarakat yang jauh lebih sehat Bu? Ya, jadi tadi saya sampaikan Mbak Tiffany bahwa di kota ada 18 puskesmas ini yang semuanya sudah melaksanakan integrasi layanan primer tersebut, dan ini tidak sendirian Mbak. Jadi dari puskesmas pun juga bersama-sama dengan wilayah, kementerian maupun kelurahan untuk juga melaksanakan GERMAS atau Gerakan Hidup Masyarakat Sehat ini. Oke, jadi memang GERMAS ini terus digalakan agar semakin mengena ke masyarakat, dan pastinya kita juga ingin dengar seperti apa ya peran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Nah, ini saya langsung ke Pak Budi Santosa kalau gitu ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Oke, Pak, ini terkait dengan Hari Kesehatan Nasional dan juga GERMAS, ini seperti apa sih implementasi GERMAS itu sendiri, utamanya terkait dengan aktivitas fisik Pak? Nah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Mbak Tifa ini melaksanakan urusan yang berkaitan dengan kesehatan, adalah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga dengan sasaran masyarakat, baik masyarakat umum, atlet-atlet yang ada di Kota Yogyakarta maupun pelajar, ya, siswa-siswa, anak-anak yang belajar dari jenjang sebelum sekolah, prasekolah, ya kan, ada kelompok bermain, playgroup, ya, tempat penitipan anak TPA sampai jenjang SMP, bahkan SMA, SMK dan pemuda. Dalam tataran implementasi maka kami melaksanakan kegiatan bagaimana menjaga kesehatan fisik tersebut. Ya, ada 3 hal yang kami laksanakan. Kalau yang terkait dengan prestasi olahraga, maka itu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Ya. Kemudian yang kedua, dalam menjaga kebugaran kesehatan masyarakat, olahraga sebagai olahraga kesehatan, sebagai olahraga rekreasi, sport tourism, maka kami melaksanakannya bekerjasama dengan Komite Olahraga Rekreasi Indonesia (KORMI). Nah, itu. Dan yang terakhir, bagaimana kami melaksanakan kegiatan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, maka kami melaksanakan melalui sekolah-sekolah. Ya. Kalau yang terkait dengan masyarakat umum, olahraga sebagai implementasi untuk menjaga kesehatan, ya, kebugaran, maka banyak kegiatan yang kami laksanakan Mbak. Antara lain misalnya kami ini menyelenggarakan senam kebugaran di Kota Yogyakarta setiap hari Minggu di 16 titik. Ya, ada 16 titik. Mulai dari ada yang di XT, ada yang di Pasti, ya, Pusat Pasar Ikan Higienis, ya. Kemudian ada di Gedung Agung, ada di Balai Kota, Museum Perjuangan dan sebagainya, ada 16 titik, saya nggak hafal satu persatu. Kemudian juga kami melaksanakan, internal kami melaksanakan kegiatan sepeda sebagai upaya untuk menjaga kesehatan, rekreasi juga, maka kami ada yang namanya Yogowes. Apa Pak, sekali lagi Pak? Yogowes, yuk kita goes. Nah itu, insya Allah nanti ini kegiatan rutin sebetulnya, ya, sebulan 2 kali setiap hari Jumat. Insya Allah nanti tanggal 8 Desember mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Kita akan melaksanakan Yogowes yang mudah-mudahan bisa diikuti oleh lebih dari 8.000 peserta sampai 10.000. Wow, amin. Itu. Dan yang terakhir Mbak, olahraga di sekolah-sekolah. Bagaimana agar anak-anak kita ini sejak dari awal
diberikan bekal kesehatan sebagai upaya bagaimana kita menjadikan anak didik kita menjadi anak yang berkarakter. Sehat itu bagian dari berkarakter, karena dengan orang yang sehat akan berpikir dengan jernih, kita akan dapat memiliki kepribadian yang bagus. Betul. Nah itu ya. Kita pasti setuju ya, memang ini satu paket, bukan hanya sehat tapi juga harus cerdas dan berkarakter. Itulah ciri-ciri anak Indonesia, khususnya kota Yogyakarta. Wah, nah ini saya juga langsung ke Ibu Fitri ya Bu. Ini kalau ngomongin soal aktivitas fisik, yang kita tahu ya udah aktivitas fisik itu ya bergerak, mungkin beraktivitas seperti biasa sehari-hari. Tapi sebenarnya yang namanya aktivitas fisik dan juga olahraga itu sebenarnya sama atau beda? Kalau beda, letak bedanya di mana? Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Tifa. Iya. Kalau kita berbicara mengenai aktivitas fisik dan olahraga, dua istilah ini memang saling terkait satu sama lain ya. Kalau kita ibaratkan aktivitas fisik ini sebagai suatu lingkaran besar, maka olahraga itu ada bagian di dalamnya. Ya, jadi aktivitas fisik ini memiliki konsep yang lebih luas daripada olahraga. Nah, Kaspersen et al. Itu mendefinisikan aktivitas fisik sebagai setiap gerak tubuh manusia yang diproduksi oleh otot-otot rangka kita, bisa otot lengan, otot tungkai, dan sebagainya. Kemudian menghasilkan pengeluaran energi. Ya. Domainnya ada beberapa, ya. Misalnya pertama domain waktu luang. Contohnya ketika kita ada waktu senggang di akhir pekan, kita dengan keluarga berenang atau jalan-jalan di taman. Nah, itu aktivitas jasmani pada domain waktu luang. Ada juga Bapak Ibu yang melakukan aktivitas jasmani pada domain pekerjaan. Jadi memang pekerjaannya itu erat kaitannya dengan aktivitas jasmani. Ada Bapak Ibu yang mungkin petugas kurir, angkat-angkat barang, pindah sana ke sini, atau petugas kebersihan, membersihkan. Nah, itu melakukan aktivitas jasmani tapi pada domain pekerjaan. Ada juga Bapak Ibu yang melakukan aktivitas jasmani pada domain domestic activity atau aktivitas rumah tangga. Nah, misalnya nih kita nyapu, nyuci, ngepel, nyuci motor. Nah, ini kadang salah istilah Mbak, kita ngomong, wah saya sudah capek nih, udah nyuci, keringetan, berarti saya udah olahraga nih. Nah, saya banget tuh, salah ternyata. Iya, sebenarnya konteks yang tepatnya itu aktivitas jasmani pada domain rumah tangga. Oh iya, iya. Lalu ada lagi dalam domain pendidikan, itu yang di sekolah pelajaran pendidikan jasmani PJOK. Lalu terakhir domain transport. Nah ini ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dengan berjalan kaki atau bersepeda. Nah itu kan ada aktivitas jasmani, tapi untuk keperluan transportasi. Nah, sementara kalau kita membahas olahraga, nah ini olahraga ada perbedaan definisi dari undang-undang ataupun dengan definisi dari sports ya. Olahraga diterjemahkan bahasa Inggris sports itu didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas jasmani yang bisa dilakukan oleh individu atau tim. Kalau individu contohnya olahraga atletik, sprint itu kan individu. Kalau olahraga tim contohnya bisa sepak bola, permainan bola voli, bola basket, menunjukkan kecakapan atau keterampilan fisik manusia. Kemudian ada seperangkat aturan yang jelas. Jadi ketika sepak bola kan durasinya berapa lama, ada sudah pasti. Bola basket ada 4 kuarter, tiap kuarter 10 menit. Bajunya harus bagaimana, sepatunya bagaimana, dan ada federasi yang mengurusi aturannya. Misalnya di tingkat nasional di sepak bola kan ada PSSI, lalu di tingkat internasional ada FIFA. Itu kalau definisi olahraga yang sports itu seperti itu. Nah kalau dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tahun 3 tahun 2005, itu olahraga didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang sistematis yang digunakan untuk mendorong, mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Nah, ini ada lingkupnya, ada 3. Yang pertama olahraga pendidikan, tadi seperti pendidikan jasmani. Lalu olahraga prestasi untuk atlet-atlet pengen mencapai juara gitu. Lalu ada olahraga rekreasi yang konteksnya dilakukan masyarakat untuk mencapai kesehatan, kebugaran, kesenangan. Yang tadi kalau disampaikan Pak Budi di dalam Kormi itu ya, dalam konteks Kormi. Itu perbedaan aktivitas jasmani dan olahraga Mbak. Oke, jadi ternyata ada perbedaan dan ini banyak juga domain-domainnya ya yang mempengaruhi. Wah ini nanti saya harus belajar lebih banyak lagi ya sama Bu Fitri ya, karena nggak hafal juga tadi domainnya apa aja. Oke, nanti akan kita lanjutkan ya seperti apa sih kira-kira sesi talk show kita kali ini masih sama temanya mengenai gerak bersama, sehat bersama. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan Bincang hari ini.
Wow, luar biasa sekali nih. Saya juga ingin sekali menyapa seluruh audiens yang sudah hadir di hari ini. Salam sehat, gerak bersama, sehat bersama. Oke, luar biasa. Wah, ini pemirsa, jadi kalau Anda menyaksikan bahwa kali ini acara talk show kita memang diselenggarakan di Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta yang juga dihadiri oleh banyak sekali hadirin ya. Ini mulai dari ada Direktur RSUD Kota Yogyakarta dan tim, Direktur RS Pratama beserta tim, kemudian ada pula Kepala Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta beserta Kasubag TU, Struktural Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan pastinya seluruh undangan lainnya. Luar biasa. Nah, kita langsung melanjutkan obrolan menarik kita mengenai gerak bersama, sehat bersama. Saya ini makin penasaran gitu ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh seorang Ibu Fitria, ternyata berbeda yang namanya aktivitas fisik dan juga olahraga. Nah, ini saya sekarang mau kembali lagi ke Ibu Emma. Bu Emma, ini yang paling expert nih soal kesehatan, Bu. Boleh dibocorkan untuk kita semuanya? Ini seperti apa kalau pandangan Ibu dari sisi kesehatan, Bu ya? Manfaat dari aktivitas fisik yang memang dilakukan secara teratur dan juga rutin atau reguler. Itu apa manfaatnya sebenarnya, Bu? Ya, terima kasih Mbak Diva. Jadi Ya. memang aktivitas fisik ini sangat penting nih bagi kesehatan ya. Utamanya memang dapat di sini dapat mencegah atau juga mengobati suatu penyakit ya. Di dalam aktivitas fisik ini dapat mengontrol misalnya tekanan darah ya. Kemudian juga penyakit jantung dan stroke ya, juga bisa mengendalikan berat badan kita. Iya. Ya, kemudian juga bisa juga mencegah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya. Kemudian juga membantu mengontrol kolesterol, kemudian juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga dan memperbaiki kelenturan sendi dan otot. Nanti juga bisa disampaikan lebih detail lagi oleh Bu Fitri ya. Kemudian juga dapat mengendalikan stres. Itu Mbak Diva untuk manfaat pentingnya untuk aktivitas fisik bagi kesehatan. Wow, ini ternyata banyak banget ya Bu ya, bukan hanya bisa memperbaiki atau menjaga kesehatan organ kita, tubuh kita secara keseluruhan, tapi tadi disampaikan juga stres ya Bu ya, karena kalau kita udah stres dikit, nggak tambah gerak, itu tambah jadi penyakitnya makin mudah datang Bu ya. Karena memang sekarang gaya hidup masyarakat itu kan ya mungkin ya kemarin dampak dari COVID-19 itu kan ada positif dan negatifnya Mbak. Iya. Kalau positifnya kita jadi kebersihan kita jadi semakin baik, tapi juga ada mungkin ya sebetulnya bukan negatif juga, tapi kan dengan COVID kemarin kita jadi mager toh Mbak. Iya Bu, pasti. Inilah yang harapannya setelah pandemi ini ya kita harus bergerak ya. Tidak hanya mager di rumah, tapi kita tetap melakukan aktivitas fisik baik mungkin pribadi maupun bersama-sama, baik di lingkungan rumah mungkin juga di lingkungan kerjaan ya, di kantor. Tadi juga Pak Budi saya sampaikan juga menyediakan untuk senam bersama di balai kota dan di titik-titik yang lain. Nah, itu harapannya kita semuanya bisa ikut di situ sehingga aktivitas kita menjadi kembali seperti sebelum pandemi ini. Amin. Nah, ini udah sekalian, kalau ada himbauan dari Ibu Kepala Dinas udah langsung siap Bu ya. Wah, harus langsung dipraktekin, harus langsung dilaksanakan nih, nggak pakai nanti-nanti ya. Oke, siap. Saya mau balik lagi ke Pak Budi. Pak Budi, ini kan nanti kita akan ada pencanangan senam peregangan ya Pak ya. Tapi kalau boleh kita menilik dulu apa sih sebenarnya dasar pentingnya senam peregangan ini teramat esensial atau teramat penting, apalagi diimplementasikan di instansi-instansi pemerintah, utamanya di Kota Yogyakarta. Apa itu Pak? Bagaimana? Nah gini, sebagai instansi layanan publik pemerintah Kota Yogyakarta ini adalah bagaimana kita bersama berupaya memberikan layanan yang paling baik kepada masyarakat. Sekarang ini di era keterbukaan ini kan tuntutan layanan masyarakat yang bagus kan semakin tinggi. Tentu saja ini menuntut jajaran pemerintah Kota Yogyakarta untuk bekerja lebih intens ya, dan agar dapat bekerja dengan baik maka diperlukan tubuh yang sehat, badan yang sehat, badan yang segar ya kan.
Katanya kalau kita memiliki badan yang segar, sehat, maka kita insya Allah akan fresh dalam berpikir, lebih jernih, lebih baik, tidak emosional dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Amin. Maka kita memiliki program yang namanya senam peregangan, ya kan? Bagaimana kita di sela-sela kesibukan, di sela-sela bekerja, ya, kita juga harus merefresh pikiran, merefresh fisik kita, ya, agar kita harus tetap terjaga kesehatan kita. Karena bagaimana juga menjaga kesehatan itu adalah yang paling penting. Betul. Ya, kita itu merasa penting adanya kesehatan setelah kita sakit biasanya, ya kan? Nah, iya. Itu. Maka kita sebelum sakit, sebelum mengantisipasi supaya tidak sakit, ya, ini kita harus rajin berolahraga, rajin meregangkan otot-otot kita, ya, itu saya kira yang paling penting, Mbak. Dan sebetulnya Dinas Pendidikan sudah banyak program yang kami laksanakan untuk hal tersebut, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, dan antusiasme masyarakat sangat tinggi, Mbak Tifa. Iya. Ya, sangat tinggi. Ya, kami pernah mengadakan tahun kemarin, ya, tadi sepeda gembira misalnya hampir 10.000 peserta. Itu mungkin fun bike paling banyak pesertanya di DIY gitu ya, yang dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta, ya. Kalau rutin sehari-hari kami memiliki semacam komunitas sepeda sekitar 300-an orang. Nah, ini kan semacam inti, ya. Yang lain-lain yang insiden itu lebih banyak lagi yang seperti itu. Juga senam-senam yang kami laksanakan di beberapa titik, 16 titik itu antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ya, karena sebetulnya masyarakat sebetulnya menyadari pentingnya bagaimana kita menjaga kesehatan. Ya, harapan kita kan usianya biar panjang, ya. Walaupun sebetulnya antara kematian dan kesehatan agak berbeda, ya kan? Kalau kesehatan itu bisa diusahakan, bisa diikhtiarkan kan, ya. Ikhtiar kita agar usia panjang, tetapi yang namanya usia kan ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Apapun yang kita laksanakan menjaga kesehatan, tetapi kalau memang takdirnya akan berakhir usianya, ya berakhirlah. Tapi kan kita ikhtiar, ya, upaya kita bagaimana kita menjaga kesehatan agar usia kita bisa lebih panjang lagi. Itu, betul, Mbak. setuju Pak, karena yang namanya ikhtiar ini harus terus diupayakan, ya. Katanya bisa mengubah takdir, tapi kan Tuhan juga melihat usaha kita sudah seberapa jauh gitu ya. Iya, betul, iya, berarti setuju Pak sama saya Pak ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Saya pengen ngobrol lagi sama Ibu Fitri ya. Ibu, ini kalau tadi sudah panjang lebar dijelaskan secara gamblang seperti apa sih aktivitas fisik itu. Tapi mungkin banyak juga dari kita, bahkan saya pun belum tahu gitu ya. Sebenarnya untuk melakukan aktivitas fisik yang benar dan tepat itu yang bagaimana? Monggo Ibu. Iya, terima kasih. Di sini karena aktivitas fisik itu tadi kita bahas kan konsepnya luas ya. Iya. Jadi di sini kita batasi terkait olahraga atau kalau olahraga ya olahraga entah prestasi atau rekreasi, ngaten nggih? Atau latihan dalam bahasa Inggris exercise itulah. Kalau misalnya kita mau nyuci baju gitu kan nggak perlu pemanasan dulu ya, bisa yang disiapkan deterjen dan sebagainya. Tapi ini kita aktivitas jasmani yang benar dalam konteks mau melakukan exercise, olahraga rekreasi ataupun olahraga untuk prestasi. Itu kalau dari Kementerian Kesehatan ada istilahnya B, T, T, Mbak. B, T, T. Iya. Satu, B, baik. Yang kedua, benar, terukur, teratur. Ya, baik, benar, terukur, teratur. Nah, kalau di bidang keolahragaan itu kita ada istilah FITT. F frekuensi, I intensity, T time, T type. Tapi ini saya nggak akan bahas keduanya ya, kita bahas yang satu BBTT saja karena itu ternyata juga sudah terintegrate, sudah mengandung unsur FITT. Oke. Gitu. Kita bahas satu persatu nggih Mbak? Boleh. Yang pertama baik itu seperti apa? Baik itu maksudnya bertahap, berkesinambungan, sesuai kondisi fisik dan medis. Jadi orang kan tingkat aktivitasnya macam-macam, ada yang sudah aktif, ada yang cuman kadang-kadang, ada yang tadi disebut mager, banyaknya rebahan. Ini kan kita nggak bisa samakan nih tingkat latihannya, kan nggak bisa.
jarang gerak, tiba-tiba langsung aktivitas jasmani yang berat 1 jam, wah kaget nih tubuhnya. Betul. Jadi untuk latihan perlu dilihat kondisi masing-masing dulu. Jadi harus bertahap. Kalau memang jarang ya mulai dari ringan dulu. Nanti bertahap, udah happy, udah seneng beraktivitas jasmani, nanti semakin meningkat ke sedang, semakin meningkat ke berat. Tadinya cuman bisa 10 menit, nanti meningkat 15 menit. Nggak masalah, baru bisa 10 menit nggak masalah daripada tidak melakukan sama sekali. Betul. Gitu. Jadi tapi memang ada panduannya yang harus kita tuju ya, tapi kalau memang baru bisa sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terutama yang ada kondisi fisik tertentu atau kondisi medis Mbak, misalnya ada sakit, itu kan nggak bisa langsung atas jasmani, itu perlu berkonsultasi dengan dokter. Misalnya low back pain, kemudian kasus skoliosis, nah itu kalau asal tanpa arahan dokter juga nanti malah bisa memperparah kondisinya. Jadi baiknya itu ya menyesuaikan kondisi masing-masing dan juga dengan kondisi medisnya. Lalu yang kedua kita beralih ke benar. Aktivitas fisik yang benar atau olahraga yang benar itu seperti apa? Ada tahapannya. Perlu melakukan pemanasan, dilanjutkan latihan inti, diakhiri pendinginan. Nah, misalnya kalau kita naik mobil tuh Mbak, pagi-pagi atau naik motor, langsung starter, langsung ngegas, bunyi mesinnya gimana kira-kira? Berat ya? Berat. Nah, harus dipanasin dulu kan? Betul. Sama, otot kita juga seperti itu, nggak bisa langsung, saya mau lari 5 kilo, langsung aja gas lari, nggak bisa. Perlu dipanaskan, dan ketika aktivitasnya memang lebih berat, pemanasannya, peregangannya bisa lebih lama. Kemudian latihan inti, nah nanti macam-macam nih. Ada yang mungkin sasarannya daya tahan aerobik, pengen jalan, jogging, renang, atau latihan kekuatan, latihan keseimbangan, itu macam-macam. Kemudian diakhiri pendinginan, jangan lupa. Nah, pendinginan ini kadang agak diremehkan. Saya kan sudah capek lari nih, 30 menit ya sudahlah langsung stop. Justru kalau seperti itu nanti capeknya lebih lama. Kenapa demikian? Ketika kita beraktivitas jasmani berat, itu kan di situ ada asam laktat tuh yang terbentuk. Asam laktat inilah yang membuat kita merasa capek. Nah, ketika kita menurunkan intensitas atau beratnya latihan ke fase yang lebih rendah pada pendinginan, pada saat itu asam laktat itu bisa terurai dengan bantuan oksigen, justru nanti diubah jadi asam pirufat, bisa jadi energi lagi. Tapi kalau kita langsung capek lari, langsung duduk, langsung rebahan gitu, nah itu malah asam laktatnya bisa ngumpulnya lebih lama, jadinya malam-malam aduh sakit-sakit semua, capek-capek. Nah itu mungkin karena pendinginannya kurang lama, kurang tepat, atau bahkan di skip, dilewati gitu. Jadi yang benar itu seperti itu, pemanasan, inti, pendinginan. Kita lanjut ke terukur ya Mbak. Kalau terukur ini kaitannya dengan intensitasnya. Jadi, seberapa berat sih kita berolahraga? Nah, mau cara yang mudah atau mau cara yang hitung-hitungan rumit Mbak? Yang mana nih? Kalau cara mudahnya, orang awam nggak usah hitung-hitungan, ada namanya the talk test, tes bicara. Jadi kalau misalnya pas olahraga kok masih bisa ngobrol lancar dengan temannya, masih bisa nyanyi-nyanyi gitu, menjaga pitch controlnya bagus, nah itu biasanya intensitasnya masih ringan. Nah kalau bicaranya sudah mulai terengah-engah, nyanyi sudah nadanya udah nggak naik turunnya nggak jelas gitu, itu biasanya sudah intensitas sedang. Kalau yang tinggi sama sekali nggak bisa nyanyi, ngomong aja udah susah, itu sudah benar-benar terengah-engah. Nah itu kalau kita target zone latihan kita itu minimal yang sedang. Kalau yang dari WHO yang terbukti untuk kesehatan paling bagus itu minimal sedang sampai tinggi. Ya tapi kalau bisanya memang baru rendah ya enggak apa-apa. Daripada tidak melakukan sama sekali nggih. Betul. Ya kan? Tapi nanti bertahap, target zonanya itu zonanya minimal sedang. Begitu. Kalau mau hitung-hitungan Bapak Ibu di rumah bisa pakai rumus. Nah, denyut jantung maksimal itu rumusnya kan 220 dikurangi usia. Mau simulasi nanti silakan ya, 220 dikurangi usia. Nah, misalnya kita simulasikan usianya 20 tahun. Iya. 220 kurangi 20, denyut nadi maksudnya 200, ya kan? Nah, target latihannya bagaimana? Intensitas sedang itu 55% sampai 69% dari denyut nadi maksimal. Dikalikan 0,55 kan 0,55 kali 200 itu 110. Kemudian 69% 0,69 kali 200 138. Jadi rentangnya kalau sedang itu orang usia 20 tahun itu adalah 110 sampai 138. Cara ngeceknya gimana? Misalnya lagi jalan jogging 10 menit. Ini sudah target zone belum? Ya berhenti sebentar, diukur denyut nadinya
oh udah 120 nih, oh bagus sudah mencapai. Loh kok masih 100? Oh berarti kurang kenceng nih larinya atau kurang jauh gitu. Jadi itu untuk ngecek apakah kita sudah sampai target zona latihan atau belum. Terakhir terkait teratur. Oke, nanti boleh kita bahas lagi. Ini nanti kita masih punya 2 segmen ya. Jadi silahkan bagi Anda ya pemirsa mengikuti hingga akhir karena ini menarik sekali dan utamanya penting sekali untuk kita ketahui. Gerak bersama, sehat bersama. Seperti pembahasan lanjutannya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Oke, luar biasa sekali suasana di hari ini. Terima kasih bagi Anda pemirsa yang masih menyaksikan dan harus ya menyaksikan bincang hari ini hingga akhir nanti dengan obrolan kita di talk show kita adalah mengenai gerak bersama dan sehat bersama. Tentunya ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Jogja TV. Baiklah pemirsa, nah ini pernah tidak sih terpikir apa sih hadiah utama, hadiah paling besar yang bisa kita berikan untuk keluarga kita? Ya betul, tak lain dan tak bukan adalah kesehatan. Dengan kita menjaga kesehatan, kita ada dalam kondisi yang prima, segar gitu ya, sehat dan juga fit. Pastinya kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Mau di rumah, mau bersama dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan pasangan. Bahkan kita bisa memberikan yang terbaik. Tapi di saat kesehatan kita ini drop atau kita dalam kondisi yang tidak segar gitu ya, pasti nanti juga segala aktivitas kita bisa terganggu. Nah untuk itu kenapa kita hadirkan tema kita kali ini untuk mengupas lebih dalam seperti apa sih sebenarnya manfaatnya dan juga peran penting olahraga dan juga kesehatan fisik yang utama untuk jiwa raga kita. Nah saya mau kembali lagi ke Ibu Emma. Ibu Emma ini kalau ngomongin soal aktivitas fisik rasa-rasanya nggak pernah ada habisnya ya Bu ya. Karena itu selalu bergulir setiap hari. Nah mungkin dari Ibu ada tidak sih Bu dari pandangan Ibu selaku Kepala Dinas, adakah upaya lain yang juga bisa dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan? Ya, terima kasih Mbak Tifa. Jadi seperti tadi untuk aktivitas fisik itu sangat penting. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah PHBS atau berperilaku hidup bersih dan sehat. Oh betul ya. Itu diantaranya ya kita mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kalau sekarang ini namanya seimbang Mbak, tidak 4 sehat 5 sempurna. Tapi seimbang dengan isi piringku. Tapi juga kami sampaikan. Jadi isi piringku ini adalah makanan yang dibutuhkan tiap rata-rata orang itu misalnya untuk yang umum adalah misalnya 2100 kilokalori kalori yang dibutuhkan. Nah itu nanti untuk isi piringku ini untuk makanan yang bergizi seimbang tadi itu dibagi 3 Mbak. Jadi sepertiga adalah karbohidrat, sepertiga adalah sayur, kemudian yang sepertiganya lagi adalah lauk dan buah. Ya, ini secara umum Mbak. Jadi nanti bisa saja kalau umur atau juga aktivitas dari masing-masing orang kan berbeda-beda, itu bisa konsultasi juga misalnya di puskesmas bisa dengan ahli gizinya. Apakah saya dibutuhkan berapa kalori untuk tiap harinya, itu bisa. Kemudian juga ini yang mungkin juga berat bagi bapak-bapak yang sudah perokok ini Mbak ya harapannya ya tidak merokok ya. Kemudian yang lainnya adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ini ternyata juga bisa menurunkan angka kesakitan diare 50% Mbak dengan kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ini ya. Ini juga sudah terbukti kemarin dengan adanya COVID, kita selalu cuci tangan ini juga penurunan penyakit diare sangat drastis pada waktu COVID kemarin Mbak. Justru ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan screening bagi kita. Kadang-kadang kita itu kalau belum sakit belum
ke rumah sakit. Lah harapannya ini sebelum sakit kita jaga agar tidak sakit dengan screening. Nah ini sudah dilakukan, boleh Mbak, jadi di puskesmas ya, itu tidak harus sakit dulu. Ya, screening pun lah ini sudah mulai kita lakukan baik di puskesmas maupun di wilayah dengan melibatkan kader ya untuk melakukan screening ini bagi masyarakat, sehingga masyarakat di sekitar ini misalnya di suatu wilayah itu ternyata di sini mungkin situasi kesehatannya ternyata kok banyak yang hipertensi, ternyata banyak yang DM, lah itu nanti kita akan mencarikan solusi apa yang terbaik untuk bisa masyarakat tersebut menjadi sehat kembali. Itu ini intinya juga dalam rangka integrasi layanan primer yang itu merupakan salah satu transformasi yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu Mbak Diva. Baik, kalau untuk screening Bu, bolehlah tahu lebih spesifik. Jadi idealnya dalam setahun kita baiknya berapa kali screening Bu? Ya paling tidak sekali. Sekali satu ya. tahun ya. Sehingga kita mengetahui. Tapi misalnya 2 kali ya lebih baik Mbak. Sehingga apabila kita ada sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti itu segera tahu. Dan itu segera diobati, karena memang banyak juga beberapa penyakit, utamanya juga kanker itu biasanya memang tahap pertama-tama itu tidak terasa gejalanya Mbak. Ya. Nah itu biasanya kalau sudah lanjut itu baru dirasakan ya, sehingga harapannya kalau kita kontrol selalu screening itu kan mungkin kalau kita ditemukan suatu penyakit itu segera bisa diobati dan itu lebih mudah. Betul. Dan biayanya juga lebih murah. Betul sekali. Nah, soal yang karbohidrat tadi Bu, itu kan nggak harus nasi ya, karena sebagai warga masyarakat Jawa nih kayaknya kalau nggak makan nasi tuh ada yang kurang gitu loh Bu. Kan bisa diganti yang lain, kentang, ya, bisa jagung, kentang, ya. bisa apa ya, ubi-ubian ya Bu ya. Juga bisa, tidak harus nasi ya. Oke, siap. Nah, ini juga kalau tadi saya sudah banyak bertanya kepada ketiga orang narasumber kita. Nih pengen nggak ibu-ibu bapak-bapak saya kasih kesempatan untuk bertanya di sini? Mau? Ada yang mau bertanya? Iya boleh, langsung angkat tangan, silakan. Tadi ya ibu ya? Oh monggo Bu. Sebutkan nama, kemudian dari mana, pertanyaannya untuk siapa dan apa isi pertanyaannya. Terima kasih, selamat pagi. Saya Risa dari Puskesmas Mergangsan. Saya mau menanyakan kepada Ibu Fitri. Yang pertama, saya sudah 16 tahun minum obat hipertensi. Jadi saya hipertensi. Olahraga apa yang paling efektif untuk saya lakukan? Mengingat mungkin waktu kita berolahraga sedikit karena mungkin kesibukan kita. Jadi biar bisa efektif kita lakukan. Yang kedua, saya biasanya olahraga bersepeda, Ibu. Apakah itu boleh saya lakukan? Dan biasanya kalau bersepeda kita sering istirahat. Nah, biasanya saya jajan. Sebenarnya adakah waktu yang tepat setelah kita berolahraga dan kapan kita boleh makan berat, agar kalori yang kita keluarkan dan ini bisa untuk kesehatan kita, malah tidak hanya memupuk lemak di dalam tubuh. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini rasa-rasanya pertanyaan curhat sekaligus mewakili kita semua ya. Habis olahraga jeda berapa lama tahu-tahu jajan ya. Waduh, gimana nih Bu Fitria nih? Tadi ada 2 pertanyaan Bu. Monggo dijawab satu-satu tadi untuk orang yang mengalami atau menderita hipertensi, olahraga yang tepat apa? Kemudian yang kedua tadi soal olahraga sepeda boleh atau tidak? Nah, Oke, terima kasih Ibu siapa tadi, Bu Risa, Ibu Risa ya? betul ya? Ibu Risa atas pertanyaannya. Pertama terkait hipertensi. Nah ini karena ada kondisi hipertensi, ini termasuk kondisi kontraindikasi ketika mau melakukan aktivitas fisik ya. Jadi ini nggak bisa asal langsung. Kalau misalnya hipertensinya ringan, kasus hipertensi ringan itu masih cenderung oke ya. Tapi kalau hipertensi berat, nah ini lebih hati-hati benar-benar. Bahkan kalau misalnya gini, sebelum kita beraktivitas fisik, itu biasanya harusnya kan ada screening kesehatan Mbak. Yang betul itu seperti itu. Boleh nggak kita berolahraga seperti orang lain, ataukah justru harus
dihindari gitu. Jadi seharusnya sebelum aktivitas fisik itu ada screening kesehatan dulu, dicek. Hipertensi ini adalah salah satu kondisi kontraindikasi, sehingga kalau ada kontraindikasi nggak boleh langsung olahraga sendiri, harus konsultasi dengan dokter dulu. Nah di sini karena saya bukan dokter, saya memang dokter tapi bukan dokter, jadi saya nggak bisa memberikan lebih spesifik ya, tetapi yang jelas seperti ini. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur itu bisa membantu hipertensi itu. Jadi kalau tekanan darahnya itu diukur akan menurun kalau dilaksanakan secara reguler. Bahkan bisa dilaksanakan langsung seketika Mbak. Dengan mencapai target zone tadi, misalnya ya, setelah itu diukur, tapi teratur dulu ya, itu akan penelitian menunjukkan itu hasil pengukurannya akan cenderung lebih baik pengukurannya. Tapi kalau karena sudah ada kontraindikasi, saya sarankan Ibu nanti berkonsultasi dulu kepada dokter apa saja sih tipe aktivitas yang dibolehkan. Tapi secara umum aktivitas aerobik, latihan kekuatan dan lain-lain itu sebenarnya boleh Bu. Coba konsultasi ke dokter, nanti apakah ada batasannya, misalnya maksimal intensitas ringan atau sedang. Nah itu kan nanti bisa hitung-hitungan pakai rumus yang tadi tuh. Kemudian sekarang karena ada kemajuan teknologi, ada jam-jam seperti ini, itu misalnya ada, saya contohkan gangguan jantung. Gangguan jantung itu ada orang setelah tes treadmill itu, ada yang pembuluhnya itu mulai menutup kalau yang bersangkutan beraktivitas di denyutnya 110, jadi harus di bawahnya. Nah itu kan kayak alat-alat device seperti ini kan penting sekali. Oh saya harus ngontrol nih, ini udah segini gitu. Nah itu bisa juga untuk sebagai alat bantu. Kemudian karena tadi menyampaikan tentang sibuk gitu ya, dan ada hipertensi, lakukan aktivitas yang durasinya singkat-singkat aja. Sebenarnya kalau kita cari video-video online itu, senam singkat 5 menit, 10 menit, 15 menit itu ada loh. Iya ada itu, tapi di sini kan nggak boleh sebut merek ya. Iya. Nanti di luar ini bisa kita bahas, itu ada senam-senam yang durasinya hanya 5 menit aja. Itu kan 5 menit kita baru buka sosial media itu aja tahu-tahu 30 menit kan. Betul. Nah, mending itu dialokasikan untuk senam-senam ringan, itu aktivitas aerobik, itu ada kontribusinya terhadap profil hipertensi Ibu. Kemudian yang terkait bersepeda lalu setelah itu langsung makan gitu ya. Sebenarnya terkait asupan makan itu yang perlu diperhatikan utama itu kalau sebelum aktivitas jasmani. Jangan makan berat terlalu mepet dengan aktivitas fisik, misalnya bersepeda mau jauh, jangan terlalu mepet. Tapi kalau setelah itu yang perlu diperhatikan itu sebenarnya asupan kalorinya. Jangan-jangan tadi sepedanya 15 menit, terus makan gorengannya 3, ya kan, nasi sepiring, plus minumnya teh manis 2 gelas. Nah itu satu gorengan aja udah berapa ratus kalori itu kan gitu. Jadinya malah defisit, surplus kalori ya, yang dibuang cuman sedikit, asupannya banyak. Jadi jangan sampai nanti tergoda ya, wah saya kan sudah bakar keringet banyak nih, bajunya sampai basah, nggak apa-apa lah. Kadang itu ada pikiran seperti itu Mbak. Nah itu mending amannya misalnya memang untuk kumpul-kumpul ya, setelah aktivitas jasmani kumpul-kumpul, minum katakanlah air putih, atau kalau teh mungkin bisa minta teh tawar gitu, atau jeruk anget gitu yang tawar, nggak usah tambahin gula kan lebih aman. Gorengannya di skip, diganti yang lain gitu, misalnya buah gitu. Di sini kan yaudah stop gorengan, nah coba diganti buah bagaimana, kan lebih sehat gitu. Mungkin jadi silakan setelah olahraga itu makan gitu ya, tapi diperhatikan jenis makanannya ya, bisa diganti buah, kurangi gula gitu ya, ngoten Mbak. Oke, ternyata butuh komitmen ya Ibu ya untuk bisa menjalankan olahraga secara rutin, teratur. Boleh konsultasi dulu kalau memang dirasa ada penyakit yang diderita, dan juga kalau sudah diberikan tips and trick ya dijalani gitu ya. Ini memang paling susah menahan hawa nafsu ya, makan ya. Bawaannya pengen ngunyah terus gitu. Oke, tadi sudah ada satu pertanyaan, yang berikutnya saya berikan kesempatan lagi. Silahkan yang mau bertanya. Oh boleh, silakan Pak, berdiri Pak, sebutkan namanya, dari mana, pertanyaannya untuk siapa, dan apa pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu dari Rumah Sakit Pratama. Ini saya akan menanyakan kepada Pak Budi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Ini seperti kita tahu Pak, bahwa olahraga itu kalau kita ibaratkan seperti menabung, semakin kita rutin berolahraga, kita akan memetik hasilnya ketika kita sudah menginjak usia lebih dewasa lagi.
sehingga kesehatan lebih terjamin pada saat itu. Cuma yang coba ingin saya tanyakan di sini, anak-anak di usia remaja dan usia sekolah itu, apakah ada korelasinya antara menggiatkan olahraga sama pembangunan karakter mereka sebagai seorang anak? Yang saya harapkan juga ketika mereka dewasa, mereka juga mendapatkan hasilnya sebagai seorang yang mempunyai karakter yang baik. Terus selanjutnya, seperti kita ketahui, ke depan 2025 yang 2025 diharapkan 2050 diharapkan Indonesia emas, itu kan masa-masanya anak-anak yang sekarang ini ke depan. Diharapkan itu tidak hanya sekedar badan yang sehat saja, tapi yang diinginkan adalah bagaimana kita mempunyai pemuda-pemuda yang kelak menjadi tulang punggung bangsa itu mempunyai karakter yang baik juga. Pada tantangan-tantangan hidup sekarang kan juga seperti kita ketahui banyak sekali Pak ya, dari media sosial dan lain-lain. Seperti kita lihat juga mungkin ada beberapa kebiasaan anak-anak yang berbeda dengan kita juga karena beda masanya. Jadi apakah dengan olahraga ini juga kita bisa sedikit-sedikit untuk membangun karakter yang baik untuk anak-anak yang pada saat ini masa usia sekolah, dan ke depan yang kita harapkan bersama mereka sebagai penerus kita bersama mempunyai karakter yang bagus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya visioner sekali ya Pak ya. Langsung ditujukan untuk Pak Budi loh. Monggo Pak Budi, jawabannya bagaimana ya, Pak? Gini Mas Bayu. Iya. Jadi olahraga itu kan sport. Ya. Ada juga istilah sportivitas. Ya kan? Bagaimana kita semuanya sportif dalam kehidupan ini, ya seperti kaidah-kaidah olahraga itu ada namanya sportivitas. Berarti kalau kita berolahraga, pendidikan fisik jasmani itu ya harus menanamkan nilai-nilai sportivitas, nilai kejujuran, ya kan, integritas. Ya, bagaimana kita taat pada aturan permainan, tidak menang dengan cara-cara yang tidak sah, ya kan, dan juga kalau kalah pun kalah terhormat. Nah, kemudian juga kita perlu menanamkan pada anak-anak kita itu adalah bahwa untuk mencapai hasil yang optimal kita harus bekerja keras, ya kan, berusaha. Ya, kalau anak-anak ini ingin berprestasi maka juga harus berlatih, belajar yang baik. Disinilah apa yang kita tanamkan pada anak-anak agar menjadi anak-anak yang disiplin, ya, taat pada aturan yang berlaku. Jika sudah menang tidak merasa mengalahkan lawannya, ya, istilah Jawanya menang tanpa ngasorake, ya kan. Demikian juga kalah tidak merasa dipecundangi, ya kan. Kemudian juga aspek kemandirian, aspek disiplin kerja keras ini juga ada pada pendidikan jasmani kesehatan PJOK, ya, dan ini harus kita tanamkan sejak kecil. Yang namanya pendidikan karakter itu harus dilakukan dengan pembiasaan, menjadi habit, menjadi perilaku yang sudah menempel di alam bawah sadar kita, bahwa anak-anak kita tanamkan hal-hal yang baik seperti itu. Kita ini menciptakan anak yang berkarakter, merubah karakter anak itu sebetulnya lebih mudah ketika masih kecil. Iya. Nah, kalau orang tua, kalau kita menasihati orang tua malah kita balik dinasihati, malah yang dinasihati marah kan gitu. Tapi kalau anak-anak mau dibuat seperti apa kan tergantung dari orang tuanya, tergantung dari lingkungannya. Ya, karakter itu kalau saya, Bu Fitria, Bu Emma ya, ini seperti kalau olahraga itu fisik, ya. Ini merupakan dasar dari segala hal, ya. Yang namanya olahraga apapun, ya, termasuk yang berhubungan dengan fisik. Kalau fisiknya sudah bagus, kuat, insya Allah maka strategi permainan apapun yang akan dikembangkan oleh pelatih itu akan jalan, karena didukung oleh fisik yang memadai. Iya. Ya toh. Demikian juga kalau kita memiliki karakter yang bagus, Iya. ya, mau diisi ilmu aspek kognitif mata pelajaran apapun saja, keterampilan apapun saja, ini akan menjadi bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Jadilah kita menjadikan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang berilmu, berakhlak,
memberikan manfaat bagi kita, dia sendiri, ya juga menebarkan manfaat bagi orang lain. Orang yang pinter tidak merugikan orang lain. Itu kan yang kita ciptakan, dan ini salah satunya adalah dengan mendidik anak-anak dengan kebugaran, kesehatan, pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan itu tadi, Mbak. Baik, ternyata ini sangat jelas korelasinya dan harus memang dibiasakan sejak dini agar terbentuk karakter sejak dini pula ya, sehingga nanti pada saat dewasa lebih matang lagi dan bisa beregenerasi ke generasi yang berikutnya. Oke, masih ada satu segmen lagi, nanti pemirsa Anda juga tetap harus bersama dengan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah di Bincang Hari Ini. Wow, tentunya masih ya dalam suasana yang luar biasa bersama dengan kami di Bincang Hari Ini, persembahan talk show kita dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengambil tema memperingati ya ini Hari Kesehatan Nasional 2024. Tema kita adalah gerak bersama, sehat bersama. Nah, langsung saja karena kita masih punya sisa satu segmen, ini saya langsung ke Bu Emma lagi. Bu Emma, ini kalau dari tadi kita sudah sempat menyinggung di awal bagaimana sih Germas atau gerakan masyarakat ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk melihat secara lebih real, contoh penerapannya Bu di wilayah itu yang bagaimana agar kita semua punya ilmu lebih lagi Bu tentang ini. Terima kasih Mbak Tifa. Jadi tadi kita baru membicarakan tentang individu ya atau screening pribadi ya. Ini pun kita tidak hanya ber-PHBS tapi itu tadi untuk mendorong gerakan Germas di masyarakat. Ini diantaranya tadi bahwa perlu juga ini sering saya sampaikan bahwa kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus bersama-sama dengan OPD, stakeholder atau juga dengan wilayah, utamanya gitu Mbak. Sehingga dalam gerakan Germas ini pun kami bekerja bersama-sama dengan wilayah, dalam hal ini juga Kementerian maupun kelurahan untuk melaksanakan gerakan gerakan masyarakat hidup sehat ini. Ya, di antara juga misalnya di suatu wilayah di Kementerian mau di kelurahan itu diacarakan atau direncanakan untuk kegiatan setahun mendatang 3 sampai 4 kali untuk misalnya jalan-jalan bareng atau mungkin juga tadi mungkin dari Dikpora ini untuk melaksanakan sepeda gembira. Nah ini itu diantaranya juga di dalam kita mendorong untuk gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat itu Mbak. Itu kita dorong sehingga tidak hanya dari kesehatan saja tapi dari wilayah, juga dari OPD terkait, mungkin tidak hanya dari Dikpora tapi ada dari pariwisata, mungkin juga dari OPD yang lain ya. Ini kita bersama-sama Mbak, bersama-sama untuk menggerakkan Germas di masyarakat ini. Karena memang ini dibutuhkan peran serta semua atau lintas stakeholder bahkan juga masyarakat untuk bisa mensukseskan program Germas ini ya Bu ya. Betul Mbak. Jadi tidak hanya Dinas Kesehatan sendiri, kita punya ada ujung tombak kita di wilayah adalah Puskesmas. Nah itu nanti juga Puskesmas bersama dengan wilayah, dengan stakeholder, dengan pimpinan wilayah dari Kementerian, kelurahan itu bersama-sama untuk menggerakkan masyarakat. Agar kita bisa langsung menuju tujuan kita dengan jelas, cepat dan juga nanti pastinya selalu konsisten, memang kita perlu bergandengan tangan. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri Pak, ini kan kalau tadi Bu Emma sudah menyampaikan ya betapa kemudian penerapan Germas itu sangat nyata di lingkungan masyarakat gitu, bahkan di kementerian juga ada. Tapi kalau kita boleh balik lagi tadi ngomongin soal ini Pak, senam peregangan. Nah, ini kalau untuk penerapan atau implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam rutinitas harian ya, utamanya nanti ada di pegawai yang ada di instansi pemerintah, itu bagaimana Pak untuk bisa mengintegrasikan lebih lanjut lagi? Nah, kita untuk integrasi bagaimana melaksanakan senam peregangan, sebetulnya kita melakukan sosialisasi kepada UPD-UPD Mbak, pada karyawan-karyawan di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian kita juga melalui Korpri ya Mbak, Korpri kita melaksanakan kegiatan semacam karyawan Korpri ya kan, ada baik olahraga tradisional
maupun ada yang sepak bola, ya permainan-permainan yang lainnya, ya ini agar bagaimana kita berupaya ya tadi karyawan-karyawan di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan terus bugar, ya sehat, ya sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Termasuk kita melaksanakan senam peregangan ini secara rutin, ya setiap hari Jumat. Luring juga ya Pak ya? Iya, iya. Luring, daring ada nggak Pak? Daring Pak? Ini kita mengajak bersama ya seluruh karyawan untuk meramaikan senam peregangan ini juga setiap hari Jumat di halaman Balai Kota, ya. Jangan yang hanya muda-muda tapi juga semuanya mengikutinya, ya kan? Ini saya kira yang dapat kami sampaikan, Pak. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa senam peregangan ini lintas usia juga bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Ya. Dari usia berapa Pak? Mungkin boleh diberi bocoran. Ya, saya umum ini sebetulnya, bersifat umum, siapapun boleh bergabung. Ya. Baiklah, jadi memang sudah ada sosialisasi ya, ini yang dilakukan oleh Dipora dan harapannya ini bisa terus dilaksanakan ya, karena tadi dikatakan setiap hari Jumat ada senamnya ya Pak ya. Itu buat yang nggak ikutan ada sanksi nggak Pak itu Pak di instansi? Kalau masalah sanksi itu bukan urusan kami. Oh iya ya, oke. Yang penting kesadaran dari dalam diri itu harus ada ya. Jangan cuma hari Jumat minggu pertama tapi sampai minggu 1, 2, 3, 4 rutin ya Pak ya. Nanti disidak loh sama Pak Budi. Oke, dan juga nih kalau untuk Ibu Fitri ya, Bu Fitri ya, ini kalau tadi udah menarik ya dijelaskan tentang aktivitas fisik itu yang seperti ini. Kemudian tadi ada yang benar, betul, benar, kemudian ada baik, terukur dan juga teratur. Tapi sebenarnya apa sih yang memang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan aktivitas fisik itu? Oke, kalau kita bicara mengenai apa yang harus kita persiapkan sebelum beraktivitas fisik, pertama pakaian tentunya ya Mbak ya. Tetap pakaian itu disarankan bisa menyerap keringat gitu ya. Atau kalau sekarang ada kostum yang dry fit gitu. Nah itu juga bisa. Harapannya apa? Supaya nyaman ketika beraktivitas fisik kan gitu. Tapi jangan sampai gara-gara pakaian malah nggak jadi olahraga nanti. Nggak jadi aktivitas jasmani. Terlalu mikir, aduh kostumnya matching nggak nih? Aduh sepatunya nggak bermerek. Nah jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita memperbanyak syarat untuk beraktivitas jasmani. Justru semakin disederhanakan syaratnya, apa yang dipunya yang penting nyaman, nah itu yang dipakai. Kemudian kita perhatikan juga cuaca. Kita sebaiknya tidak beraktivitas fisik ketika kondisi cuaca terlalu panas, jadi disarankan pagi atau sore, atau kalau siang di indoor, di dalam ruangan gitu. Jadi karena kan siang ada paparan sinar UV gitu ya, nanti malah bisa berbahaya bagi kulit, bisa beresiko kanker kulit. Nah itu jadi cuaca juga diperhatikan, kalau terlalu panas sebaiknya dihindari begitu. Kemudian asupan makan, tadi sempat dibahas juga ya, jangan terlalu mepet ketika mau beraktivitas fisik. Kemudian kalau setelahnya diharapkan jangan langsung terburu nafsu ingin sudah aktivitas nih lalu mengganti malah dengan makan yang jauh lebih banyak gitu kan. Kemudian terhidrasi dengan baik. Jadi minumnya tolong diperhatikan. Jangan sampai malah nanti dehidrasi. Jadi minum air putih itu bisa selalu disiapkan. Minumnya juga jangan malah yang manis-manis. Oh, saya aktivitas fisik ya udah bawa minuman yang manis-manis supaya nanti mengganti ini. Wah, nanti malah jadinya malah penyakit gula diabetes nanti gara-gara. Iya, nah itu minumannya aman air putih gitu ya. Itu silakan dipersiapkan ketika sebelum aktivitas fisik, selama aktivitas fisik juga tetap minum, setelahnya juga minum. Air putih dingin boleh nggak sebenarnya Bu? Kalau dingin tidaknya sih sebenarnya saya belum pernah membaca ini ya, ada larangan, cuman kalau dingin itu kan lebih ini, bisa kaget karena kan kondisi kita berolahraga kan suhunya panas, suhu tubuh kita meningkat, kalau ada asupan dingin mendadak, nah itu kan bisa kaget juga. Jadi lebih ke dianjurkan hangat gitu ya, air hangat biasa aja gitu. Tapi ada satu tambahan nih Mbak yang mau saya tambahkan. Mbak Tifa pernah mendengar istilah perilaku sedentar belum? Apa ya itu ya? Nah, ini kan kita ngomong tentang gerak bersama, sehat bersama, aktivitas jasmani. Ini perilaku sedentar ini banyak kita lakukan, tapi masyarakat itu mungkin nggak menyadari sering melakukan itu padahal berbahaya bagi kesehatan kalau terlalu banyak. Perilaku sedentar itu adalah perilaku saat kita terjaga atau tidak tidur, tapi mengeluarkan pengeluaran energi yang rendah. Biasanya ditandai aktivitas duduk-duduk, rebahan, berbaring. Bisa kalau misalnya nonton TV sambil rebahan, pakai HP sambil rebahan. Nah ini kalau dilakukan terlalu banyak, utamanya yang untuk rekreasi atau hiburan ya, itu penelitian sudah menunjukkan bahwa itu bisa berakibat buruk pada kesehatan fisik, bahkan juga kesehatan mental. Mungkin kita pernah baca berita, ratusan anak di suatu daerah
karena banyak mengakses game online, jadi masuk rumah sakit jiwa gitu, ada gangguan, itu mungkin ada kasus seperti itu ya kan, lalu jadi kecanduan game. Nah ini fenomena yang sebenarnya harus kita perhatikan. Kita jangan hanya meminta masyarakat aktif beraktivitas jasmani, itu bagus sekali, tapi pada saat yang sama kita dorong juga masyarakat untuk membatasi perilaku sedenter, penggunaan layar, terutamanya untuk hiburan, karena nanti akibatnya memang buruk bagi kesehatan gitu. Oke, dan juga ini kan ada trennya sekarang, mungkin singkat aja boleh dikasih tahu ya, olahraga malam itu boleh nggak sebenarnya? Waktu itu sebenarnya nggak bermasalah, asalkan kita memang kadang peluangnya kan malam, yang kerjanya dari pagi sampai malam. Asalkan nanti diperhatikan juga waktu tidurnya ya, karena tetap kita untuk beraktivitas pagi harinya itu kan perlu tidur yang cukup, ya. Dan ini diperhatikan juga polusinya. Kalau misalnya olahraga itu kadang ada yang wah pagi tapi lewat jalan raya banyak polusi asap kendaraan gitu. Malam juga sama di tengah-tengah keramaian gitu, maunya sehat tapi pas berolahraga menghirup banyak oksigen plus polusi itu juga bisa berdampak bagi kesehatan. Jadi tempatnya perlu diperhatikan juga Mbak. Ya. Oke, siap. Ini banyak sekali yang udah kita dapatkan, dan untuk semakin menggenapi informasi kita, boleh terakhir kalinya saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bu Emma dulu. Bu Emma, sekali lagi apa yang perlu di-highlight, ditekankan Bu di hari ini mengenai tema kita? Terima kasih Mbak Tifa. Jadi semoga saja dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ini dapat menjadi momentum untuk seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, sehat bersama. Oke, singkat padat jelas dan langsung menuju poinnya. Baiklah. Kalau dari Pak Budi sendiri Pak, monggo apa yang mau disampaikan untuk masyarakat dan juga pemirsa utamanya? Ya. Marilah kita bersama ya, komponen masyarakat ya, anak-anak sekolah, kita melaksanakan olahraga ini dengan senang hati ya, riang gembira, tidak terpaksa, itu penting ya, karena dengan kita senang ya, riang melaksanakan olahraga, maka pikiran kita juga akan fresh, tidak ada beban-beban yang lain. Itu saya kira Mbak. Oke, harus dengan riang gembira dan senang hati. Kalau kita udah senang, biasanya kita lebih mudah untuk melakukan, dan bukan hanya naik turun atau moodnya tuh pas lagi mau, ayo, enggak, tapi akan lebih konsisten ya Pak ya. Oke, setuju. Dan berikutnya terakhir dari Bu Fitria, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Silahkan. Menyambung dari Pak Budi tadi. Jadi kita jadikan aktivitas jasmani, olahraga itu tidak sebagai suatu keharusan tapi kebutuhan. Kalau kita merasa butuh, ya kita akan setelah olahraga meskipun sebentar ternyata badan saya jadi seger ya. Banyak duduk jadi sakit pinggang, sakit punggung, nyeri, pusing. Ya, itu berarti saya perlu bergerak nih. Jadi kalau sudah sebagai suatu kebutuhan, maka akan sukarela volunteer untuk melakukan hal itu. Dan harapan saya gerakan masyarakat hidup sehat ini semakin tinggi partisipasinya di masyarakat, di lingkungan perkantoran, rumah, dan juga sekolah. Nanti Pak Budi, senam peregangan tadi ada nanti di perkantoran, bagaimana kalau di sekolah juga digalakkan Pak? Mungkin sebelum pelajaran ya kan? Anak-anak sekolah kan banyak duduknya tuh. Nah mungkin di antara pergantian mata pelajaran supaya nggak duduk, terus nanti mereka ada jedanya senam peregangan. Itu kan akan bagus untuk kesehatan mereka jadi happy. Kalau happy kan nanti menerima materi jadi lebih gampang ya. Gitu. Lalu harapan saya ini semoga sinergi antara berbagai pihak dan stakeholder itu semakin kuat untuk mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan level aktivitas jasmani masyarakat. Jadi dari Dinas Kesehatan, Dikpora, dari kami akademisi, mungkin kita ada program bersama supaya bagaimana sih masyarakat ini bisa semakin aktif bergerak. Ngoten Mbak Tifa. Oke, boleh kita berikan aplaus untuk ketiga orang narasumber kita, luar biasa sekali ya. Harapannya setelah ini kita makin giat berolahraga, jangan cuma olahraga sendiri Bapak Ibu ya, minimal ajak pasangan, ajak anak, ajak keluarga, dan juga di kantor ini rame-rame ya. Karena kalau kita mau olahraga dengan teratur, seperti betul tadi dikatakan oleh Pak Bayu ya, bahwa ini bagian dari menabung hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kita lakukan di hari ini mungkin nggak secara instan kita dapatkan. Kita rasakan manfaatnya detik ini juga, tapi nanti mungkin pada saat sudah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, puluhan tahun lagi, kita pengen tetap bugar di usia senja. Setuju? Oke, gerak bersama, sehat bersama. Gerak bersama, sehat bersama. Aplaus untuk kita semuanya.
Ya, wah tidak terasa sudah sekitar 60 menit ya kita bersama. Saya juga ingin sekali lagi untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber hebat kita, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Terima kasih Ibu Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani MM sudah berkenan hadir di sini Ibu, berbagi banyak sekali informasi. Ya, sama-sama Mbak Diva. Siap Ibu. Kemudian juga terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, tak lain tak bukan Bapak Budi Santosa Asrori SMSI. Terima kasih Bapak. Dan tentunya juga praktisi kesehatan sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih Ibu Fitria Dwi Andriani SPD JAS MOR PhD. Terima kasih sekali Mbak Tifa. Ya, dan terakhir terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya sudah berkenan hadir di sini dan mengikuti hingga akhir. Aplaus sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bersama-sama nanti melihat ya ada pencanangan senam peregangan Kota Yogyakarta yang nanti akan kita ikuti bersama, dan juga pemirsa itu dia tadi obrolan talk show kita tentunya dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama, persembahan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Jogja TV. Akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.